Halo guys, kembali lagi di channel ini, dimana kali ini kita akan bahas tuntas alur cerita film San Andreas. Kita akan mengikuti perjuangan Ray Gaines, seorang pilot penyelamat yang harus balapan dengan waktu demi menyelamatkan keluarganya dari kiamat kecil yang meratakan Los Angeles sampai San Francisco. Mulai dari bendungan yang jebol sampai aksi nekat terjun payung ke tengah stadion. Nah, film ini bakal bikin jantung kalian maraton guys. So, siapkan cemilan kalian dan yuk langsung kita masuk ke alur ceritanya. The earth will literally crack open. Cerita dibuka di jalanan lembah San Fernando, di mana terlihat seorang gadis bernama Natalie sedang mengendarai mobilnya. Tapi tiba-tiba, longsor menimpa mobilnya hingga jatuh ke jurang. Alhasil, Natalie yang masih di dalam mobil pun terjebak di batuan jurang. Selang tak lama, tim dari Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles yang dipimpin oleh Ray Gaines datang menggunakan helikopter untuk menyelamatkan Natalie. Salah satu anggota tim yang bernama Joby mengikatkan tali ke tubuhnya dan turun untuk membantu Natalie. Namun, mobil itu terus bergerak ke bawah sehingga Joby berusaha untuk menstabilkan mobilnya terlebih dahulu. Tapi mobil itu kembali tergelincir dan menjepit tangan si Joby. Alhasil, Ray pun memutuskan untuk turun dan membuka paksa pintu mobil lalu menarik Natalie. Kemudian setelah itu, mobil sengaja dijatuhkan dan Joby segera berayun untuk menghindari mobil tersebut. Ya, melihat semuanya masih selamat, akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan misi penyelamatan tersebut. Alur pun beralih ke California Institute of Technology, di mana Dr. Lawrence Hayes sedang memberikan kuliah pada mahasiswanya tentang sejarah gempa bumi terdahsyat yang pernah terjadi di berbagai negara. Lawrence juga menambahkan kalau patahan San Andreas, yaitu retakan besar kerak bumi, berada tepat di tengah California. Patahan itu merupakan pembatas antara dua lempeng bumi yang terus bergerak. Karena hal itu, gempa besar terjadi setiap 150 tahun sekali. Dan sekarang sudah 100 tahun lebih gempa besar tidak terjadi. Lalu setelah selesai kelas, Lawrence dihampiri oleh rekannya yaitu Dr. Kim, yang memberitahu kalau terjadi gempa kecil di Nevada di 23 titik selama 24 jam ini. Jadi, Lawrence dan Kim pun langsung berangkat menuju ke bendungan Hoover yang berada di dekat titik-titik gempa. Jika mereka datang saat getaran-getaran kecil masih terjadi, mereka bisa menguji teori mereka dan memprediksi kapan gempa besar akan terjadi. Let's go check it out. Di tempat lain, Ray berencana untuk menghabiskan waktu liburnya untuk camping bersama putrinya, yaitu Blake. Tapi saat sampai di rumah, Ray malah mendapati amplop yang berisi di dalamnya itu surat cerai dari istrinya, yaitu Emma. Blake juga menelpon Ray untuk memberitahu kalau agenda mereka dibatalkan karena Blake ada acara dengan si ibu dan pacar baru ibunya yang bernama Daniel. Tentunya hal ini membuat Ray sangat sedih. Ray juga terus memandangi foto kedua putrinya saat mereka dulu berlibur bersama. Sayangnya, putri Ray yang lain, yaitu Mallory, sudah meninggal karena tenggelam saat arung jeram. Sementara itu, Lawrence dan Kim sampai di bendungan Hoover. Kim lalu masuk ke dalam bendungan untuk merekam aktivitas getaran. Tapi semakin lama, Kim menyadari nih kalau getarannya tuh semakin meningkat. Dan benar aja, tiba-tiba tanah bergetar dengan sangat kencang sehingga membuat bendungan mulai retak. Semua orang di bendungan pun mulai berlarian. Lawrence juga membantu orang-orang untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Kim, yang masih di dalam bendungan, langsung cepat-cepat keluar menyelamatkan diri. Lalu saat Kim menghindari retakan bendungan, ia melihat anak kecil yang menangis sendirian.
Jadi, Kim pun menggendongnya ke tempat yang aman. Tapi sayangnya, retakan besar terjadi sehingga memaksa Kim melempar anak itu ke Lawrence. Sementara dirinya terjebak karena kakinya tertusuk batang baja. Akhirnya, seluruh bendungan jebol dan menyeret Kim hingga meninggal. Lawrence pun menyaksikan kejadian ngeri ini yang membuat temannya tewas. Di sisi lain, Ray mendapat SMS dari atasannya yang menginfokan kalau terjadi gempa besar di Nevada. Dan ini waktunya Ray dan tim berangkat ke sana. Tapi sebelum itu, Ray menyempatkan menemui Blake untuk mengantarkan barang-barangnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Blake, Emma, dan Daniel. Emma lalu memberitahukan kepada Ray kalau Blake dan dirinya akan ikut pindah bersama Daniel. Hal itu tentu membuatnya Ray semakin kesal dan pergi begitu saja. Daniel kemudian mengajak Blake ke tempat kerjanya, dan Blake pun menunggu di lobi. Di saat itulah Blake bertemu dengan pria bernama Ben yang sedang mencari loker. Ben juga membawa adiknya yaitu Ollie yang masih kecil. You know, you're quite beautiful. Ollie! Miss Carter will see you now. Norwich. No one listen. You don't have to. Di tempat lain, Lawrence terlihat sedang diwawancarai oleh reporter tentang kejadian di bendungan. Tapi kemudian, dua rekan Lawrence memberi info kalau ada aktivitas getaran yang cukup kuat di sepanjang patahan bumi San Andreas. Mengetahui hal itu, Lawrence pun langsung melakukan beberapa perhitungan dan menelusuri batas patahan dengan peta. Dari situlah Lawrence menyadari kalau seluruh patahan San Andreas akan meletus. Yesterday in Nevada was not an precursor movement all the way up to San Francisco. The whole San Andreas fault might go off. Everybody. Di tempat lain, tepatnya di pusat kota Los Angeles, Emma terlihat sedang makan siang bersama saudara Daniel. Tapi di saat yang sama, Ray menghubunginya dan meminta maaf kepada Emma atas perilakunya selama ini. Lalu secara mengejutkannya, tiba-tiba terjadi guncangan besar di restoran tersebut. Emma. Ray pun mendengar kepanikan Emma dan langsung menyusulnya menggunakan helikopter. Selama perjalanan, Ray juga melihat jalan raya yang mulai runtuh akibat gempa bumi. Oh my God. Di sisi lain, Blake dan Daniel hendak pergi menggunakan mobil. Tapi di waktu yang sama, gempa bumi mengguncang gedung tempat mereka berada. Meskipun mobil sudah melaju kencang, namun tempat parkir itu tetap runtuh dan menjatuhkan mereka, yang akhirnya menabrak dinding dan terjebak di antara puing-puing. Nah, dalam kejadian itu, si sopir meninggal, sedangkan kaki Blake terjepit di antara jok yang bengkok. Blake? We're gonna get... Daniel pun mencoba keluar dengan dalih untuk mencari bantuan, namun ia meninggalkan Blake sendirian di dalam mobil. Daniel lalu berlari keluar mengikuti pengunjung yang lain. Ia kemudian memberitahu seorang satpam kalau Blake terjebak di parkiran, lalu pergi begitu saja. Untungnya di situ ada Ben dan Ollie yang mendengar percakapan itu. Jadi kakak beradik itu pun langsung mencari Blake. Sementara itu, Ray terus terbang di atas perkotaan dan melihat seluruh tempat runtuh di mana-mana. Di samping itu, Emma mencoba menolong para pengunjung resto untuk menemukan pintu keluar dari gedung. Sedangkan ia terus menaiki tangga untuk mencapai atap gedung. Saat sampai di atap, lantai mulai runtuh hingga membuat Emma jatuh secara bertubi-tubi dan berakhir pingsan. Tapi saat ia sadar kembali, Emma menolak menyerah dan mulai memanjat ke runtuhan. Di saat itulah, Ray bisa melihat keberadaan Emma dan mendekatkan helikopternya. Namun tiba-tiba, sesuatu meledak hingga memicu kebakaran cukup besar. Jadi, Emma pun pergi ke tempat yang lebih aman sehingga Ray bisa menjatuhkan tali untuk menolongnya. Emma pun langsung lari untuk meraih tali tersebut sebelum akhirnya bangunan itu runtuh ke bawah. Untungnya,
Emma berhasil meraih tali itu di tepat waktu, dan Ray segera menariknya. Sementara itu, Blake meraih HP-nya dan langsung menelpon Ray untuk memberitahu kalau ia terjebak di parkiran gedung. Jadi Ray pun segera menuju ke tempat putrinya berada. Selang tak lama, Ben dan Ollie kemudian menemukan Blake. Keduanya lalu mencoba berbagai cara untuk menolong Blake. Meskipun sempat kesusahan, mereka akhirnya berhasil mengeluarkan Blake dari dalam mobil. Ben lalu memberitahu kepada Blake kalau ia tadi bertemu dengan Daniel dan pria itu memang sengaja meninggalkannya sendirian. Daripada menunggu lama, mereka pun langsung mencari jalan keluar dari gedung tersebut. Sementara itu, Lawrence dan rekan-rekannya menganalisis data dari sistem pemantauan dan menyimpulkan kalau bencana ini belum berakhir. Jadi, Lawrence meminta reporter agar membuat berita peringatan ke orang-orang tentang bencana yang akan datang. Mereka memberi perkiraan kalau ada gempa bumi yang jauh lebih besar di wilayah California sampai ke pantai barat. Oleh karena itu, diimbau untuk orang-orang di San Francisco agar segera pergi. Need to find any means possible. God be with you. It should be just up ahead. Di sisi lain, Blake, Ben, dan Ollie masuk ke sebuah toko untuk mencuri telepon model lama, mengingat listrik mati di mana-mana. Setelah berhasil menemukannya, Blake lalu segera menghubungi ibunya dan mengadu kalau Daniel sengaja meninggalkannya di parkiran gedung sendirian. Hal ini pun membuat Emma dan Ray kesal. Ray kemudian menyuruh Blake untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu di Menara Coit, dan nantinya Ray akan menjemputnya. Setelah itu, giliran Ben untuk menghubungi orang tuanya, namun nomornya tidak aktif. He's on his way in a helicopter. Di samping itu, helikopter yang dikendarai Ray tiba-tiba mesinnya rusak dan meledak. Jadi, Ray pun mencoba untuk mendarat secara mendadak di tengah jalan. Untungnya, Ray dan Emma baik-baik aja. Keduanya lalu melihat beberapa penjahat memanfaatkan kejadian ini untuk merampok toko-toko elektronik. Alhasil, Ray pun mencuri salah satu mobil milik perampok. Meski si perampok itu mencoba menodongnya pistol, namun Ray mampu mengalahkan perampok tersebut. Ray dan Emma kemudian pergi menggunakan mobil tersebut. Tapi setelah cukup lama mengemudi nih, mereka melihat pasangan lansia yang memperingati mereka kalau jalanan di depan retak cukup parah. Karena mobil milik sepasang lansia itu rusak, ya jadi Ray pun memberi tumpangan kepada mereka hingga ke hangar bandara. Karena kebetulan kakek itu bekerja di industri penerbangan, ia lalu memperbolehkan Ray untuk menggunakan pesawatnya. Sebagai gantinya, Ray memberikan mobil itu kepada si kakek dan nenek yang berencana mengungsi ke rumah anaknya di pegunungan. Oke, kembali ke Blake, Ben, dan Ollie yang berjalan bersama kerumunan yang dipandu oleh petugas aparat untuk menuju ke tempat evakuasi. Bersamaan dengan itu, Blake melihat truk pemadam kebakaran yang terbengkalai. Jadi, ia mengambil beberapa perlengkapan yang nantinya bisa digunakan. Di saat itulah Ben melihat kalau Menara Coit sudah dikelilingi oleh api. Ya, alhasil, mereka pun mengganti tujuannya ke titik tertinggi berikutnya, yaitu di Nob Hill. Tak lama kemudian, Ray dan Emma sampai di San Francisco. Tapi karena bandara juga terbakar, jadi Ray mengatur pesawatnya di autopilot. Sedangkan Ray dan Emma harus terjun payung untuk turun ke bawah. Lalu karena Emma takut, alhasil Ray pun mengikat Emma ke tubuhnya dan mereka pun terjun bersama-sama. Keduanya berhasil mendarat dengan aman di lapangan baseball.
Selang tak lama kemudian, gempa susulan melanda daerah itu. Tapi kali ini terjadi sangat keras. Bahkan, banyak gedung-gedung besar mulai runtuh. Karena kejadian inilah, Ben terjatuh dan pahanya terluka akibat terkena kaca. Ollie yang melihat kejadian itu pun shock, sehingga Blake mencoba untuk menenangkannya. Seluruh kota kini mulai runtuh, mulai dari bangunan-bangunan, jembatan, dan bahkan air laut juga mulai bergoyang. Ray dan Emma kemudian ikut turun ke jalanan sambil mengarahkan orang-orang agar ke stadion untuk menghindari runtuhan bangunan tinggi. Setelah gempa berhenti, Ray dan Emma sadar kalau seluruh jalanan sudah rusak parah dan tidak memungkinkan untuk mereka berjalan ataupun menaiki kendaraan darat. Jadi, mereka pun memilih untuk naik perahu. Selang tak lama menaiki perahu, Ray melihat kalau menara Coit dipenuhi dengan asap dan api. Tetapi Ray percaya bahwa anak perempuannya yang pintar akan mencari tempat yang lebih tinggi lagi. Di saat yang sama, Ray melihat kalau air laut perlahan-lahan mulai surut, menandakan kalau sebentar lagi akan ada tsunami. Hal yang sama juga terjadi pada Blake, yang mendapat peringatan melalui radio dan alarm kalau tsunami akan segera melanda di wilayah mereka. Tentunya, mereka pun tak punya cukup waktu untuk sampai ke Nob Hill. Di situ, Blake lalu melihat proyek gedung yang dibangun oleh Daniel. Jadi, Blake pun membawa Ben dan Ollie untuk bersembunyi di sana. Sementara itu di laut, ratusan perahu termasuk Ray dan Emma berusaha melarikan diri dengan cara melewati gelombang besar. Beberapa perahu tak berhasil dan jatuh ke dalam ombak besar. Namun, Ray mampu mengendalikan perahunya hingga ke puncak ombak. Sesampainya di sana, mereka berhadapan dengan kapal kontainer yang hampir menabrak mereka. Untungnya, lagi-lagi Ray berhasil membelokkan kendalinya dan menghindari kapal besar itu. Akan tetapi, mereka harus menghadapi keberadaan kontainer yang mulai berjatuhan. Tetapi sekali lagi, Ray langsung melaju kencang dan kembali selamat dari maut. Sedangkan kapal kontainer itu terbalik dan mengenai jembatan Golden Gate, sehingga menewaskan banyak nyawa termasuk Daniel. Tsunami lalu mulai melanda kota San Francisco dan meratakan seluruh kota. Sementara Blake, Ben, dan Ollie berhasil mencapai bangunan milik Daniel dan menuju lantai atas. Disitulah mereka melihat tsunami menuju ke arah mereka. Jadi, ketiganya mencoba bersembunyi di balik pilar. Meskipun bangunan itu tak runtuh, namun air tsunami itu menembus jendela dan membanjiri gedung. Setelah itu, mereka lanjut pergi ke tempat yang aman dan naik ke lantai yang lebih tinggi. Selang tak lama, Ray dan Emma tiba di wilayah itu. Namun mereka mendapati kalau seluruh kota sudah hancur total. Di saat itulah, Ollie melihat keluar jendela dan melihat orang tua Blake sedang mengendarai perahu. Meski Blake dan Ollie meneriaki Ray serta Emma, namun kedua orang tua itu tak mendengar suara mereka karena berada di dalam gedung. Untungnya, Blake ingat kalau Ollie punya laser. Jadi mereka menggunakan itu untuk mengarahkannya kepada perahu Ray dan Emma, sehingga keduanya melihat keberadaan Blake. Akan tetapi, tiba-tiba gelombang selanjutnya menghantam area tersebut hingga membuat kaca jendela gedung pecah dan menenggelamkan Blake, Ollie, serta Ben. Kedua saudara itu lalu berenang menuju ke tangga untuk melarikan diri. Sedangkan Blake terjebak di air dan tak mampu mencapai kedua saudara itu. Ben pun menyuruh adiknya untuk naik ke lantai atas agar tetap aman, sementara dirinya menjemput Blake. Di samping itu, Ray akhirnya melompat ke air dan masuk ke gedung untuk menyelamatkan Blake. Ray kemudian melihat Blake yang terjebak di sebuah ruangan terkunci yang penuh dengan air. Sampai akhirnya, Blake tak sanggup lagi dan pingsan.
Ray yang mulai putus asa pun melakukan segala hal untuk memindahkan puing-puing dan akhirnya berhasil mencapai putrinya itu. Ia lalu membawa Blake ke permukaan dan bertemu dengan Ben serta Ollie. Ray kemudian mencoba membangunkan Blake. Sementara itu, Emma mengendarai perahunya dengan kecepatan penuh hingga menembus jendela gedung. Mereka segera naik ke perahu tersebut sebelum gedung itu runtuh dan hancur. Setelah mereka berhasil selamat dari reruntuhan gedung, Ray masih terus berusaha untuk menyadarkan putrinya. Tapi meskipun sudah beberapa kali percobaan, Blake tetap saja tidak bangun sehingga membuat Ray mulai menyerah. Akan tetapi, saat Ray melihat Emma yang mulai menangisi Blake dengan histeris, Ray pun mencoba lagi membangunkan putrinya itu. Akhirnya percobaannya berhasil dan Blake kembali terbangun. Beberapa waktu kemudian, Garda Nasional dan tim bantuan PBB itu tiba di daerah tersebut untuk memberikan pertolongan pada para penyintas. Setelah itu, Ray, Emma, Blake, Ben, dan Ollie melihat ke arah kota yang hancur dan mengatakan kalau inilah waktunya untuk mereka membangun kembali kota tersebut. Film pun selesai. Nah, oke guys, itulah alur cerita film San Andreas. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan review film selanjutnya. See you next video. Bye! Get down!